Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai diare pada anak. Tadi semakin menarik ya, ini langsung aja kita simak dari Dokter Wenti. Silahkan dokter. Oke, kita bahas oralit tadi ya. Jadi sebenarnya oralit ini mudah sekali dibuat di rumah ya. Kalau tengah malam anaknya mencret, nah buat aja sendiri di rumah, nggak usah nunggu besok pagi karena kasihan takutnya kita kekurangan cairan atau terjadi dehidrasi nantinya ya. Jadi itu izin dok, nggak perlu waktu-waktu misalnya 3 kali sehari, maksudnya di pagi, siang atau malam, nggak perlu runtut ya? Oh enggak, jadi setiap gitu. Dia BAB-nya yang cair tadi, setiap dia keluar BAB cair tadi langsung diganti sama si oralit tadi. Ingat umurnya, kalau kurang dari setahun bisa setengah gelas aja. Kalau 1 tahun sampai 4 tahun, setengah gelas sampai 1 gelas. Dan ada catatan, kalau untuk bayi yang usia di bawah 6 bulan, ASI-nya harus tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena di ASI itu sudah ada kandungan antibodi. Salah satunya adalah antibodi si diare tadi ya. Jadi kenapa ada namanya ASI eksklusif 6 bulan? Nggak boleh nih dicampur pakai air putih, dicampur pakai air sirup, air teh atau makanan yang lainnya. Karena di dalam ASI itu sudah ajaib sekali. Sudah kandungan gizinya sudah paling baik di sana, sudah mencukupi untuk anak itu sampai 6 bulan. Dan kalau anaknya sakit, boleh dicek ya di ASI itu, kalau misalnya anaknya lagi sakit, dia akan berubah. Kandungan dalam ASI itu akan berubah, menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi anaknya. Jadi kalau ketika anaknya sakit, mungkin ada yang penasaran nih, anak saya demam nih dok, coba diperas ASI-nya. Pasti nanti akan berbeda ASI ketika anaknya sehat dan anaknya sakit. Akan kelihatan baik dari segi warna, kekentalan, dan kandungannya. Itulah ajaibnya ASI. Jadi yang masih pakai ASI disarankan untuk minum ASI-nya aja. Tetap minum ASI ya, malah lebih sering. Jadi harus mengejar dehidrasinya dengan lebih sering disusui atau lebih sering diberi ASI-nya. Ini apa mungkin si ibunya yang memberikan ASI, apa ibunya yang minum oralit dok? Jadi nanti kemarin ASI atau gimana dok? Itu benar-benar. Itu sering banget ditanyakan, dokter anak saya sakit batuk pilek, boleh nggak ibunya aja yang minum obatnya? Kan masih menyusui. Oke, jadi kandungannya tidak akan sampai kepada anaknya ya. Jadi kalau misalnya makanan, memang beberapa makanan bisa tersampaikan rasanya, rasa ya, bukan isinya. Jadi ketika anak sakit yang berobat adalah anaknya. Lagi-lagi ya pemirsa TVRI khususnya Dokter Kito Bengkulu, kalau anak sakit yang diobati adalah anaknya, bukan ibunya yang minum obatnya ya, karena tidak akan sampai keseluruhan berapa persen yang terserap ya. Jadi memang benar itu adalah mitos ya. Itu mitos. Mitos, bukan fakta ya. Baik dokter. Penting banget diluruskan ya di situ. Oke. Kemudian nah ini harus kenal juga tanda-tanda dehidrasi. Jadi kita ngomongin dari tadi takut dehidrasi. Dehidrasi apa sih sebenarnya dehidrasi itu? Keadaan di mana cairan dalam tubuh si anak itu kurang. Ciri-cirinya adalah yang pertama anaknya akan lesu. Jadi kalau anaknya masih aktif, masih mau nangis, itu masih lebih baik dibandingkan anaknya yang mengantuk, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Lalu apalagi? Turgor kulitnya atau kulitnya itu turgornya jadi kering, lambat. Nah, itu harus segera dibawa ke vaskes terdekat ya. Kemudian apalagi matanya cekung. Kemudian selain matanya cekung, biasanya anaknya akan mudah mengantuk tadi ya. Lalu anaknya juga tidak kencing, biasanya kayak gitu. Kalau dehidrasi itu salah satunya adalah anak tidak pipis. Jadi harus dilihat kapan terakhir anaknya pipis, berapa volumenya. Atau minimal kalau pakai popok kita lihat kan biasanya kita pegang kan beratnya gimana. Kalau sudah kurang pipisnya, kemudian tidak mau minum, tidak mau makan, nah itu harus segera ke vaskes terdekat, minimal ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, karena itu adalah tanda-tanda dari dehidrasi. Jadi jangan sampai nunggu anaknya lemes, bahkan jangan sampai nunggu anaknya pingsan ya, karena itu berbahaya sekali untuk pengobatan si anak itu atau jiwa anak tersebut ya.
Oke, selain itu ada lagi zinc, tadi udah dibahas ya. Zinc itu fungsinya sangat penting dan harus dihabiskan selama 10 hari. Boleh nggak dok, anak saya kan demamnya diarenya cuma 3 hari nih, saya cuma makan sampai 3 hari aja, nggak boleh. Kenapa? Kalau dia tidak sampai ke dosisnya, maka semua manfaat yang ada, kurang lebih 7 manfaat ini tidak akan tercapai ya. Yang pertama mempercepat penyembuhan diare karena tadi kan ada fili-fili usus yang akan diperbaiki oleh si zinc. Kemudian mengurangi frekuensi diare. Lalu yang paling penting adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi dalam 2 sampai 3 bulan lagi insya Allah dia tidak akan mengalami diare lagi kalau pemakaian zincnya tepat ya. Nah ini zincnya diberikan 10 minimal 10 hari, jadi 10 sampai 14 hari ya. Dosisnya pun ada dan ini di puskesmas gratis. Kalau misalnya mau stok di rumah boleh, jadi nggak usah izin dokter kalau untuk pemberian zinc. Kalau dia diare boleh langsung dikasih zinc, tapi rutin ya, sehari sekali dalam 10 hari. Kemudian ada sering tambahan probiotik, boleh probiotik ya untuk memperbaiki antibodi atau imun tubuh anaknya, itu sangat disarankan sehari sekali ya. Opsional ya. Kemudian pemberian nutrisi pada bayi yang masih pemberian ASI harus ditingkatkan terus ya, karena tadi membantu daya tahan tubuh. Kemudian berikan MPASI sesuai dengan umur anak. Lagi-lagi ya dok, tadi udah disinggung dokter Judinya, karena banyak yang ibu-ibu yang FOMO kadang. Anak tetangga saya udah dapat bubur sportif nih katanya, udah makan MPASI, padahal baru 5 bulan katanya gitu kan. Anak saya 4 bulan juga bisa. Jadi kan kayak kejar-kejaran gitu, padahal itu nggak baik ya. Jadi memang harus sesuai dengan umurnya, karena satu tadi usus anak itu sudah ada kesiapan usianya. Jadi dari dokter, dari manapun itu kan sudah ada regulasinya, harusnya kapan. Kita kan bukan hanya asal-asalan, karena sudah ada kesiapan dari organ tubuhnya ya. Karena usus anak itu masih terus berkembang ya. Dia dari bayi misalnya ya, dia baru lahir, dia dalam 3 hari tidak disusui masih oke. Karena apa? Karena ususnya masih kecil, masih sebesar biji jagung kadang ya. Lalu akan membesar lagi jadi sebesar agak besar lagi seperti bola basket, kemudian dari bola kasti jadi bola basket. Jadi itu menyesuaikan dengan perkembangan organ tubuh si anak ya. Jadi jangan dipaksakan. Anak itu bukan sesuatu ajang kompetisi ya. Kemudian berikan makanan lunak yang masih hangat, berikan makanan sedikit-sedikit tapi sering. Ini yang sering dikeluhkan sama ibu-ibu. Dokter, anak saya sakit, dia nggak mau makan, boleh minta vitamin nggak dok? Gitu kan, sering tuh ya, boleh minta vitamin nggak dok? Saya bilang kalau vitamin itu memang berfungsi dengan baik bu, nggak ada anak yang stunting di Indonesia, nggak ada anak yang berat badannya kurang, nggak ada anak yang berat badannya rendah. Ini pasti semuanya akan sehat kalau vitamin itu memang ada. Jadi vitamin untuk nafsu makan itu sebenarnya tidak ada. Yang balik lagi adalah bagaimana pemenuhan vitamin dalam tubuh si anak. Vitamin apa yang kurang? Misal kurang vitamin D, kurang zat besi. Itu yang harus dipenuhi agar tidak terjadi efisiensi atau tidak terjadi kekurangan. Kalau kekurangan itu bisa menyebabkan penurunan nafsu makan. Nah, kalau anaknya sakit, saya sering bilang, ibu kalau sakit makannya gimana? Selera nggak bu? Enggak dok, ya gitu juga anak ibu, jadi nggak bisa dipaksain. Gimana caranya? Kita kasih dikit-dikit tapi sering. Kita yang harus rajin memberikan nutrisi kepada anak tersebut ya. Dikit-dikit sering, boleh turunkan teksturnya. Misal dia sudah 1 tahun kan sudah makan sudah makan nasi misalnya ya, sudah makan makanan bersama di rumah, boleh turunkan bubur. Nanti kebalikan lagi kalau dia sudah sehat teksturnya ya. Jadi menyesuaikan ke kondisi anak. Yang penting anaknya makan sedikit-sedikit tapi sering. Tapi jangan makannya sembarangan ya. Yang penting makan, jangan makannya sembarangan. Tetap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh pada saat itu ya dok ya. Nah ini menarik sekali dokter. Kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.